Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Fatih Sekar Ayu Febrianti, dan ada Puput Apriana Bria, Dela Febriana Wulansari, Muhammad Asfa Syahdan, Azril Aulia Rahman, Satrio Dwi Kuncoro, dan bersama saya sendiri Muhammad Al-Fatih Haryo Yudanto. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan mempresentasikan terkait tugas besar 1, yaitu pengertian statistika dan skala pengukurannya. Pertama-tama kami akan mengucapkan terima kasih yang akan ditujukan kepada Ibu Rona Tumiur Mauli C. Simorangkir SE MM sebagai dosen pengampu di mata kuliah statistika. Statistika memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dapat digunakan dalam berbagai profesi. Statistika memainkan peran yang sangat penting dalam mengumpulkan, meringkas, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam hampir setiap cabang ilmu pengetahuan seperti pertanian, astronomi, biologi, bisnis, kimia, ekonomi, hingga sosiologi, dan juga lain sebagainya. Lanjut, kami akan membahas pengertian statistika atau apa sih statistika itu? Statistika itu adalah suatu ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi suatu informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Menurut Suwaidi 2016, statistika adalah cara-cara tertentu dalam memperoleh, menyusun, menganalisis, dan menyimpulkan data yang berupa angka, sehingga dapat memberikan suatu pengertian tertentu. Bisa kita lihat, data penggunaan statistika bisa dipakai di berbagai bidang, seperti manajemen, akuntansi, pemasaran, keuangan, ekonomi pembangunan, dan juga agribisnis, dan sebagainya. Contoh dari penggunaan statistika di dalam bidang manajemen ada penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Lalu, di dalam manajemen juga dapat penentuan jumlah persediaan barang dalam proses dan barang jadi, evaluasi produktivitas karyawan, dan juga evaluasi kinerja perusahaan. Lalu, di dalam akuntansi, statistika digunakan untuk penentuan standar audit barang dan jasa, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, analisis rasio keuangan perusahaan. Dan juga, di dalam pemasaran, statistika juga dapat digunakan sebagai penelitian dan pengembangan produk, analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan juga diskriminasi pasar, ramalan penjualan, serta efektivitas kegiatan promosi penjualan. Lalu, di keuangan, statistika juga dapat digunakan sebagai potensi keuangan kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana, tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi, dan juga analisis pertumbuhan laba cadangan usaha dapat menggunakan statistika. Lalu, pada ekonomi pembangunan, statistika biasa digunakan untuk analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan, serta indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Lalu, selanjutnya, di dalam agribisnis, statistika biasa digunakan untuk analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Lalu, dapat digunakan juga sebagai kelayakan usaha dan skala ekonomi, manajemen produksi agribisnis, dan juga analisis ekspor dan impor produk tanaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Apa sih populasi dan sampel itu? Seperti gambar yang di atas, kita dapat mengartikan populasi itu adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek suatu amatan. Lalu, kalau sampel itu adalah suatu himpunan bagian dari populasi yang dimana suatu pengukuran itu dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi statistika. Klasifikasi statistika itu dibagi menjadi 2. Yang nomor 1 itu berdasarkan aktivitas yang dilakukan, dan nomor 2 itu berdasarkan metodenya. Kalau statistika yang berdasarkan aktivitas yang dilakukan itu ada statistika deskriptif dan juga statistika induktif. Lalu, kalau statistika berdasarkan metodenya itu ada statistika parametrik dan juga statistika non-parametrik. Selanjutnya, kami akan membahas jenis-jenis data. Data itu dibagi menjadi 2, ada data kualitatif dan juga data kuantitatif.
Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari sampel atau populasi berupa data kualitatif. Data tersebut bukan berupa angka dan disebut dengan data kualitatif atau atribut. Data kualitatif merupakan data non-angka atau numerik seperti jenis kelamin, warna kesayangan, dan asal suku. Lalu, data kuantitatif itu adalah data yang diperoleh dari sampel atau populasi yang berupa data kuantitatif atau data berupa angka dan disebut dengan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berfokus pada jumlah data yang dimiliki. Jadi kesimpulannya adalah kalau data kualitatif itu data yang bukan merupakan angka atau non-numerik. Kalau data kuantitatif itu data yang merupakan angka. Selanjutnya, kami akan membahas bentuk klasifikasi. Bentuk klasifikasi dibagi menjadi dua. Ada bentuk klasifikasi berdasarkan bulat atau tidaknya nilai yang diperoleh, dan juga ada bentuk klasifikasi berdasarkan bentuk angka atau tidaknya nilai yang diperoleh. Bentuk klasifikasi berdasarkan bulat atau tidaknya nilai yang diperoleh memiliki dua variabel, yakni ada variabel discrete dan juga ada variabel kontinu. Contoh dari variabel discrete, yakni jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam tutorial online, variasi nilainya 15, 20, dan 50. Lalu contoh kedua ada jumlah kendaraan yang parkir pada hari Minggu, variasi nilainya 12, 24, dan 40. Nah, selanjutnya, contoh dari variabel kontinunya, yakni ada indeks prestasi kumulatif IPK dengan variasi nilai 2, 2,5, dan 3,75. Lalu, bentuk klasifikasi berdasarkan bentuk angka atau tidaknya nilai yang diperoleh juga memiliki dua variabel, yakni ada variabel kualitatif dan juga ada variabel kuantitatif. Contoh dari variabel kualitatif adalah usia dengan variasi nilai 15 tahun, 20 tahun. Lalu ada jumlah konsumsi buah dalam seminggu dengan variasi nilai 3 buah, 5 buah. Dan terakhir, contohnya ada jenis kelamin dengan varian nilai laki-laki dan juga perempuan. Nah, selanjutnya, contoh dari variabel kuantitatif. Contoh variabel kuantitatif ini yakni lokasi tempat tinggal mahasiswa dengan variasi nilai Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Selanjutnya, kami akan membahas sumber data statistik. Sumber data statistik dibagi menjadi dua, yaitu ada data sekunder dan juga ada sumber data primer. Nah, perbedaan dari sumber data sekunder dan data primer ini ialah data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara. Sedangkan data primer biasanya diperoleh dengan wawancara langsung kepada objek atau dengan pengisian kuesioner yang dijawab oleh penelitian. Pengertian skala pengukuran. Teman-teman tahu nggak sih apa skala pengukuran itu? Skala pengukuran itu adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya, alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas terkait studi kasus. Pada studi kasus ini kita menggunakan 4 skala, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Kita rundown satu persatu, dimulai dari skala nominal. Skala nominal itu digunakan untuk mengklasifikasikan jenis kelamin seperti pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2, waria sama dengan 3. Angka-angka tersebut hanyalah angka dan tidak mempunyai arti seperti 2 lebih tinggi dari 1 atau 3 lebih tinggi daripada 2. Pada skala nominal juga tidak berlaku hukum penjumlahan seperti 1 tambah 2 sama dengan 3 atau pria ditambah wanita menjadi waria. Angka yang diberikan hanya sekedar memberi tanda. Bisa kita lihat pada contoh tabel 1 di atas. Pada tabel atau pada tabel 1 menunjukkan contoh skala nominal. Urutan nomor 1, 2, hingga 5 hanyalah pelabelan, tidak dimaksudkan bahwa nomor urut 1 lebih baik daripada nomor urut 2 atau urut yang lebih besar lainnya. Misalnya, bahwa PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA lebih baik dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI. Urutan tersebut hanya sekedar urutan dan dapat diubah tanpa mengubah artinya. Selanjutnya, kita akan membahas skala ordinal. Skala ordinal itu seperti tabel 2 di atas ya teman-teman. Pada tabel 2 di atas itu, skala nominal sudah diubah menjadi skala ordinal, di mana angka 1, 2, hingga 10 menunjukkan ranking aset suatu bank.
Nilai 1 yaitu aset Bank BTN adalah yang paling kecil dan angka 10 Bank Mandiri menunjukkan urutan atau ranking aset yang paling besar. Pada skala ordinal juga tidak dilakukan operasi penjumlahan seperti 1 adalah BTN dan 2 adalah BII. Maka 1 tambah 2 sama dengan 3 atau BTN ditambah BII menjadi Bank Permata. Sebagai contoh lain adalah pemberian peringkat pada saham di BI menjadi A. Sangat prospektif, B. Prospektif, C. Cukup prospektif, D. Kurang prospektif, dan E. Tidak prospektif. Dengan menggunakan distribusi frekuensi yang akan dipelajari di bab 2, dihasilkan data berikut. Pada tabel 3 di bawah ini menunjukkan skala ordinal di mana saham sangat prospektif lebih baik daripada saham prospektif. Skala ordinal menyatakan ranking atau urutan, namun tidak menggambarkan keadaan absolutnya. Selanjutnya, kita akan membahas skala interval pada studi kasus kali ini. Contoh skala interval itu menggunakan contoh tabel 3 yang klasifikasi saham dari prospektif sampai tidak prospektif dilengkapi dengan interval harga saham. Klasifikasi prospektif mempunyai interval tertentu dan setiap klasifikasi mempunyai jarak tertentu sebagai ciri dari skala intervalnya. Contoh dari skala interval itu bisa dilihat di tabel 4 ya teman-teman. Pada tabel 4 terlihat skala interval. Misalnya, klasifikasi saham sangat prospektif mempunyai interval harga saham antara 5.438 hingga 6.750 per lembarnya. Setiap interval mempunyai jarak yang sama, yakni 311 klasifikasi yang mempunyai urutan atau ranking, kemudian mempunyai interval dengan jarak yang sama merupakan skala interval. Yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio ini adalah penutup dari studi kasus kita ya teman-teman. Ya, jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana sih bentuk skala rasio itu, teman-teman bisa melihat pada tabel nomor 5. Saham BCA dibandingkan dengan saham BNI sebesar 2,26 kali. Rasio penjualan Toyota dibandingkan dengan Isuzu sebesar 13,42 kali, dan rasio inflasi di Indonesia dibandingkan dengan AS sebesar 2,08 kali. Skala rasio pada contoh tersebut menunjukkan bahwa nilai nominalnya mempunyai arti, demikian juga nilai rasionya. Ya, kesimpulan dari materi kali ini ialah statistika memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian statistik. Statistika diartikan sebagai ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data angka dengan tujuan membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan, statistik merupakan bagian dari statistika. Statistika sendiri bisa kita klasifikasikan berdasarkan aktivitas yang dilakukan dan berdasarkan metodenya. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistika kita bagi ke dalam statistika deskriptif dan statistika inferensia. Sementara itu, berdasarkan metodenya, statistika dibagi menjadi statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik dan non-metrik sesungguhnya merupakan bagian dari statistika inferensia. Skala pengukuran diartikan sebagai kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai yang ada pada alat ukur, sehingga ketika kita menggunakan alat ukur tersebut akan menghasilkan data yang sama dalam setiap kesempatan. Dalam statistika dikenal adanya 4 skala, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Dasar yang digunakan untuk menentukan skala dari sebuah variabel adalah kategori yang dimiliki variabel tersebut. Sekian materi dari kami. Kami segenap kelompok 1 memohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata, bahasa, dan kesalahan dalam penulisan materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih.